Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil pagi hari ini dikutip dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal dalam matamu ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengecam orang lain sangat mudah dilakukan. Mentalitas suka menghakimi orang merebak di mana-mana, termasuk dalam komunitas Katolik. Jika menghendaki kasih pada Allah dan sesama tumbuh, berpikir positif belumlah cukup. Yesus menuntut para muridnya memperlakukan sesama seperti yang ia lakukan. Ia menuntut para muridnya bertindak sempurna seperti Bapanya di surga. Sedangkan para rabi mengingatkan, orang yang menghakimi sesamanya dengan murah hati akan dihakimi pula dengan sikap serupa oleh Allah. Menghakimi orang lain sangat gampang, yang amat sulit adalah menghakimi sesama secara adil. Penghakiman pada orang lain biasanya jatuh pada ketidakwajaran. Ketidakmampuan untuk melihat dan menilik apa yang terkandung dalam hati menjadi penyebab. Sangat sulit mengenali dorongan dan maksud batin. Sangat sukar melihat semua aspek kebenaran. Selalu menggelegak naluri, membenarkan dalih dan menyalahkan. Maka jauh lebih mudah mencari-cari kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perintah Yesus jelas. Apa yang kamu berikan pada orang lain dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain akan diukurkan kepadamu dengan cara yang sama. Tuhan mengetahui kesalahan, kelemahan, bahkan ketidaksempurnaan dan dosa yang tersembunyi di dalam lubuk hati dan tidak pernah dikenali. Maka, sama seperti dokter bedah, ia membaringkan tiap pribadi di meja kerahimannya untuk menghilangkan dan mencabut seluruh akar kesalahan dan dosa yang tersembunyi di hati. Tuhan bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Perintah ini dapat diungkapkan dengan cara lain. Ampuni dan engkau akan diampuni. Karena sekali orang menghakimi berdasarkan keadilan, ia harus mengampuni berdasarkan rahmat. Agar ketika ia sendiri dihakimi menurut keadilan, ia mungkin layak diampuni melalui rahmat. Sebaliknya, hal ini tergantung juga pada sikap para hakim, yakni mereka mencari-cari pembalasan demi diri mereka sendiri. Pada mereka Tuhan bersabda, janganlah kamu menghakimi. Maksud sabdanya adalah, jangan mencari-cari pembalasan demi dirimu sendiri. Allah janganlah menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan dan pandangan diri sendiri dan kemudian menjatuhkan hukuman. Tetapi ingat dan berilah nasihat. Selamat pagi, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.